Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Linda Nurmayasari dengan NIM 22613207. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi kemoterapi. Nah, sebelum masuk ke materi kemoterapi, saya akan sedikit menjelaskan terkait tumor dan kanker. Tumor atau neoplasma itu merupakan benjolan yang terbentuk akibat adanya pertumbuhan atau pembelahan sel-sel abnormal atau biasa disebut dengan proliferasi sel. Nah, tumor atau neoplasma itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu tumor jinak dan yang kedua itu tumor ganas atau kanker. Nah, tumor jinak merupakan benjolan sel abnormal yang terlokalisasi atau tidak menyebar. Biasanya cukup diatasi dengan tindakan aja. Kemudian yang kedua, itu ada tumor ganas atau yang biasa dikenal dengan kanker, yaitu ketika sel tumor mengalami mutasi genetik parah dan sangat cepat sehingga merusak jaringan sekitar dan menyebar ke organ lain. Kemudian, terapi kanker itu secara umum ada tiga. Untuk yang pertama itu adalah operasi pembedahan. Nah, operasi pembedahan ini merupakan tindakan lokal untuk mengangkat massa tumor sehingga sangat efektif untuk kanker stadium awal karena peluang sembuhnya itu lebih besar. Kemudian yang kedua itu terapi radioterapi. Jadi radioterapi itu menggunakan sinar radiasi untuk menghancurkan sel-sel kanker di area tertentu. Kemudian yang ketiga baru kemoterapi. Nah, kemoterapi itu merupakan pengobatan sistemik menggunakan obat-obatan secara oral maupun intravena yang biasanya mengalir ke seluruh tubuh untuk menjangkau, menghambat, dan mengontrol sel kanker yang telah menyebar. Nah, sel kanker itu merupakan sel yang terus bermutasi atau membelah diri secara cepat, tidak terkendali, tidak bisa mati atau apoptosis, serta merebut asupan nutrisi dari sel-sel sehat di tubuh. Nah, klasifikasi kemoterapi itu ada dua, berdasarkan sifat terapi dan berdasarkan waktu terapi. Untuk yang berdasarkan sifat terapi, itu ada kuratif dan paliatif. Kuratif itu ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memberantas sel kanker sepenuhnya. Sedangkan paliatif itu diberikan pada kasus stadium lanjut atau metastasis luas. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan, melainkan mengendalikan pertumbuhan tumor, mengurangi rasa sakit atau gejala, dan memperpanjang masa hidup pasien. Selanjutnya, klasifikasi kemoterapi berdasarkan waktu terapi. Yang pertama itu ada adjuvan, yaitu kemoterapi yang diberikan setelah operasi atau radiasi. Tujuannya untuk membunuh sisa-sisa sel kanker mikro yang mungkin tertinggal di dalam tubuh. Sedangkan neoadjuvan itu kemoterapi yang diberikan sebelum operasi atau radiasi. Tujuannya sendiri itu untuk mengecilkan ukuran massa tumor agar lebih mudah diangkat saat operasi. Kemudian penggolongan obat kemoterapi sitostatika atau sitotoksik. Yang pertama itu ada agen pengalih kasih. Mekanismenya itu menempelkan gugus alkil pada DNA di dalam nukleus sel. Hal ini mengacaukan struktur untai DNA yang menyebabkan kesalahan penyalinan genetik dan memicu kematian sel. Contoh obatnya itu ada siklofosfamid yang sering digunakan untuk kanker payudara, ovarium, kemudian ada melvalan, dan mecloretamin. Jadi untuk agen pengalih kasih itu contoh obatnya ada siklofosfamid, melvalan, dan mecloretamin. Kemudian yang kedua ada antimetabolit. Mekanisme kerjanya itu meniru struktur metabolit alami yang dibutuhkan sel untuk menyusun asam nukleat, sehingga menghambat proses replikasi DNA yang bekerja spesifik pada fase sintesis. Contoh obatnya ada metroteksat yang bekerja sebagai antifolat dengan menghambat enzim dihidrofolat reduktase.
Akan tetapi, penggunaan metroteksat pada dosis tinggi itu wajib dibarengi dengan terapi penyelamat seperti leukovarin untuk melindungi sel-sel normal tubuh dari efek toksisitas berlebih. Yang ketiga, itu ada antibiotik untuk antitumor. Itu mekanisme kerjanya menyusup di antara rantai basa DNA untuk menghambat kerja enzim topoisomerase, sehingga DNA-nya tidak bisa diduplikasi atau menghasilkan radikal bebas yang merusak untai DNA. Contoh obatnya ada doxorubicin dari golongan antrasiklin, terus ada mitomycin dan bleomycin. Selanjutnya yang keempat ada alkaloid tanaman. Itu mekanismenya mengganggu fungsi mikrotubulus pada bagian rangka sel yang menarik kromosom saat pembelahan sehingga sel gagal membelah pada fase mitosis. Contoh obatnya ada Vitka alkaloid yang menghambat pembentukan tubulin. Contohnya vincristin dan vinblastin. Kemudian yang kedua ada Taxanas. Itu untuk menstabilkan mikrotubulus secara berlebihan sehingga selnya tuh menjadi kaku dan pembelahan mitosis terhenti. Contoh obatnya ada Paclitaxel dan Docetaxel. Dan yang terakhir ada antibodi monoklonal, yaitu bekerja dengan cara menghambat faktor pertumbuhan sel kanker secara spesifik. Misalnya, menghambat proses angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru yang menyuplai nutrisi ke jaringan tumor. Contoh obatnya ada bevacizumab. Kemudian efek samping dari kemoterapi itu juga cukup banyak. Yang pertama, dan yang paling umum itu adalah alopecia atau kebotakan. Karena akar rambut merupakan salah satu sel normal dengan pertumbuhan tercepat di tubuh. Sehingga ketika biasanya diberikan obat kemoterapi, mengira bahwa sel pertumbuhan yang cepat dari rambut itu merupakan sel yang harus dihambat juga. Jadinya malah menyebabkan kerontokan dan kebotakan seperti itu. Kemudian yang kedua ada mukositis. Mukositis yaitu sariawan dan peradangan di sepanjang mukosa saluran pencernaan. Kemudian yang kedua itu kuku menghitam. Efek samping kosmetik akibat terganggunya sel kuku yang aktif tumbuh sama seperti rambut tadi karena dia tuh aktif tumbuhnya cepat kan. Nah, jadi eh, obat-obatan kemoterapi menganggap itu sesuatu yang perlu dihambat juga makanya jadi menghitam kukunya. Kemudian yang keempat itu ada mielosupresi yaitu penurunan aktivitas sumsum tulang dalam memproduksi sel darah merah atau yang biasa dikenal dengan anemia. Terus penurunan sel darah putih atau leukopenia dan trombositopenia. Dan yang kelima ada kardiotoksik. Efek toksik yang dapat merusak otot jantung, seperti obat golongan antrasiklin, yaitu doxorubicin. Kemudian biasanya juga yang paling umum itu menyebabkan mual muntah. Jadi beberapa obat kemoterapi seperti cisplatin, doxorubicin itu beresiko tinggi menyebabkan mual muntah sehingga pada kondisi ini dapat diberikan alternatif seperti antiemetik sebelum kemoterapi dimulai. Biasanya berupa kombinasi antagonis reseptor 5-HT3 seperti ondansetron dan kortikosteroid. Nah, untuk perhitungan dosis kemoterapi secara umum itu biasanya menggunakan BSA. Rumusnya sendiri itu seperti pada digambar untuk dewasa dan pada anak-anak ini. Kemudian bisa menggunakan rumus Calvert, yaitu menggunakan AUC dan menggunakan rumus eh, Cockcroft-Gault. Bisa menggunakan perhitungan CRCL atau clearance creatinine. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.